Perkenalkan, nama saya Albayu Maradi dengan NIM 2404321027. Nama saya Farsiza Nisa Zahra dengan NIM 2404321053. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Widya dengan NIM 2404321056. Perkenalkan, nama saya Jani Saleh Siregar dari BK3A. NIM saya adalah 240432111034. Yang pertama ada kas pada bank. Kas di bank itu adalah seluruh uang tunai yang dimiliki dan disimpan oleh bank yang berada di teller, brankas, mesin ATM, maupun kas kecil. Tujuannya ada banyak, dua diantaranya adalah memperlancar transaksi sehari-hari, menjaga likuiditas bank. Nah, contohnya kalau misalkan nasabah setor tunai 10 juta, maka jurnal yang ditulis adalah, yang didebit adalah kas sebesar 10 juta rupiah dan yang dikredit adalah simpanan giro sebesar 10 juta rupiah. Yang pertama ada kas pada bank. Kas di bank itu adalah seluruh uang tunai yang dimiliki dan disimpan oleh bank yang berada di teller, brankas, mesin ATM, maupun kas kecil. Tujuannya ada banyak, dua diantaranya adalah memperlancar transaksi sehari-hari, menjaga likuiditas bank. Nah, contohnya kalau misalkan nasabah setor tunai 10 juta, maka jurnal yang ditulis adalah, yang didebit adalah kas sebesar 10 juta rupiah dan yang dikredit adalah simpanan giro sebesar 10 juta rupiah. Oke, jadi materi selanjutnya ialah Giro Bank Indonesia. Jadi giro itu merupakan simpanan di bank yang bisa ditarik kapan saja dengan menggunakan cek dilihat giro atau perintah pemindahan bukuan. Nah, giro ini juga termasuk uang giral. Artinya tuh bukan hanya uang tunai tapi bisa dipakai juga untuk transaksi. Nah, biasanya giro itu dipakai oleh perusahaan atau lembaga karena lebih praktis ataupun transaksinya lebih rutin. Nah, terus kalau untuk giro ini juga merupakan rekening yang dimiliki bank komersial di Bank Indonesia untuk transaksi clearing, penyelesaian dana, dan pembiayaan transaksi antar bank dan juga antar cabang, serta penggunaan warkat seperti cek ataupun dilihat giro sebagai media untuk penarikan dananya. Oke, jadi selanjutnya ialah fungsi dari Giro Bank Indonesia. Jadi fungsinya itu ada beberapa. Pertama itu sebagai alat pembayaran non tunai sehingga lebih aman untuk jumlah yang lebih besar. Nah, yang untuk yang kedua itu ada sebagai tempat penyimpanan dana perusahaan kerja, dan juga ketiga untuk pencatatan transaksi keuangan yang lebih jelas. Ialah Giro sebagai simpanan bank. Oke, jadi Giro itu merupakan simpanan dalam bentuk giral yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dilihat giro ataupun pemerintah pemindahan bukuan. Nah, Giro itu bisa ditarik sewaktu-waktu menggunakan cek, dilihat giro, atau transfer. Nasabah itu biasanya dapat bunga yang lebih kecil yang disebut jasa giro. Nah, bedanya dengan tabungan, giro itu lebih dipakai oleh badan usaha untuk transaksi, bukan sekedar untuk penyimpanan. Nah, tujuannya itu untuk melakukan transaksi dalam nominal yang besar. Bukan hanya sekedar untuk batuk. Ciri selanjutnya itu merupakan contoh transaksi dari dan juga penulisan jurnal terkait dengan giro itu sendiri. Jadi contoh kasus yang saya bawa itu merupakan kasus PT Sejahtera, yaitu membuka rekening giro di Bank Indonesia dengan setoran 100 juta rupiah. Nah, maka pada jurnalnya itu debit giro pada bank 100 juta dan juga kas 100 juta, lalu PT Sejahtera itu membayar utang 40 juta rupiah kepada PT Maju dengan ambil lihat giro. Nah, jurnalnya itu maka pada debit utang usaha sebesar 40 juta, kredit giro pada bank juga 40 juta. Jadi dari sini tuh terlihat bahwa akun giro pada bank itu diperlakukan seperti kas, hanya saja berbentuk uang giral seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi giro di bank lain. Giro di bank lain ini adalah penempatan dana suatu bank pada bank lain dalam bentuk rekening giro. Sifatnya sangat liquid karena bisa digunakan sewaktu-waktu untuk transaksi pembayaran ataupun penarikan. Giro di bank lain ini memiliki karakteristik yang pertama tidak bertujuan untuk investasi jangka panjang, tapi lebih ke kebutuhan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan dana lebih berfungsi sebagai instrumen likuiditas jangka pendek, bukan sebagai sarana akumulasi kekayaan ataupun capital gain seperti itu. Yang kedua, bisa berbunga atau tidak tergantung kesepakatan antar bank. Artinya, sifat instrumen ini fleksibel
karena imbal hasil yang diterima tidak bersifat tetap dan bisa dinegosiasikan sesuai kebutuhan serta kondisi pasar antar bank. Nah, yang ketiga ada masuk dalam aset lancar pada neraca bank. Dengan demikian, instrumen ini dikategorikan sebagai bagian dari aktiva yang cepat dicairkan sehingga mendukung stabilitas keuangan bank dalam jangka pendek. Lanjut ke tujuan penempatan. Yang pertama ada memperlancar transaksi antar bank, misalnya untuk clearing cek, biliet giro, atau transfer antar nasabah lintas bank. Yang kedua itu menjalin hubungan koresponden, misalnya Bank A menyimpan dana di Bank B untuk memudahkan transaksi nasabahnya di Bank B. Nah, yang ketiga ada diverifikasi likuiditas. Jadi tidak semua dana disimpan di kas atau Bank Indonesia, sebagian ditempatkan di bank lain untuk fleksibilitas. Lanjut ke contoh transaksi dan jurnalnya. Pada kasus Bank A membuka giro di Bank B sebesar 100 juta rupiah. Jurnal di Bank A yaitu debit giro pada bank lain 100 juta rupiah, kredit kas atau bank 100 juta rupiah. Jika kemudian ada bunga giro yang diterima sebesar 1 juta rupiah, pencatatan jurnalnya yaitu debit kas bank 1 juta rupiah dan kredit pendapatan bunga 1 juta rupiah. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah kredit yang diberikan kredit yang diberikan. Nah, kredit ini yang pertama sebagai aktiva utama bank. Nah, kredit ini adalah tentunya sumber pendapatan terbesar dari bank, yaitu dari bunga, sekaligus mengandung risiko terbesar yaitu potensi kredit macet atau mungkin gagal bayar. Nah, administrasi kredit bank ini dibedakan menjadi dua, yaitu outstanding kredit, yaitu jumlah pinjaman yang sudah ditarik nasabah dan masih terhutang, dan komitmen kredit, yaitu fasilitas kredit yang sudah disetujui tetapi belum digunakan atau dicairkan oleh nasabah. Nah, kemudian ada tahapan akuntansi kredit. Yang pertama adalah persetujuan dan pencatatan plafon kredit, yaitu administratif. Yang kedua ada penarikan kredit dicatat dalam piutang. Yang ketiga ada pembebanan bunga dihitung dari saldo pinjaman dikali bunga waktu. Yang keempat adalah pelunasan bunga atau actual basis versus cash basis. Kemudian ada pelunasan pokok pinjaman, kemudian yaitu was prestasi atau gagal bayar, dan yang terakhir ada penyisihan kerugian, yaitu CKPN. Nah, kemudian saya akan membahas tentang jurnal kredit. Yang pertama ada persetujuan kredit. Nah, contohnya adalah bank menyetujui kredit 250 juta untuk PT Pizzeria. Nah, kreditnya di sini akunnya kredit rekening admin rupiah, strip rekening yang disetujui sama dengan 250 juta rupiah. Kemudian ada penarikan kredit. Nah, akunnya yaitu PT Pizzeria menarik 35 juta. Nah, debitur rekening PT Pizzeria 35 juta rupiah dan kreditnya Bank Indonesia giro 35 juta rupiah. Kemudian ada pembebanan bunga. Di sini dihitung dulu bunganya dulu. Pembebanan bunga 1 bulan 25% PK. Nah, kemudian dihitung 35 juta dikali 25% dikali 30 ya, 30 hari per 360 hari, 360 sama dengan 816.667. Nah, untuk annual basisnya debitnya adalah debitur tunggakan bunga per PT Pizzeria 667 rupiah, kreditnya pendapatan bunga debitur 867 ribu rupiah. Nah, cash basis ini tidak dapat dicatat saat jatuh tempo, hanya saat benar-benar diterima saja. Kemudian pelunasan bunga. Nah, aktual basisnya apa? Debit Bank Indonesia giro 816.667 ribu rupiah. Kreditnya debitur tunggakan bunga PT Pizzeria 816.667 ribu rupiah. Nah, untuk cash basisnya sendiri, debitnya
Bank Indonesia giro Rp816.667. Untuk kreditnya pendapatan bunga debitur Rp816.667. Dengan diterimanya pelunasan bunga terhadap rekening administratif harus segera dinihilkan dengan mengembalikan jurnal ke semula, yaitu menjadi kreditnya yaitu rekening administratif nasabah debitur tunggakan rekening PT Pizzeria dengan Rp816.667 juga. Nah, selanjutnya pelunasan pokok pinjamannya yang PT Pizzeria melunasi 18 juta. Nah, untuk debitnya di sini adalah kas 10 juta rupiah, untuk kreditnya sini debitur rekening PT Pizzeria 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada one prestasi atau yaitu gagal bayar. Nah, jika debitur tidak mampu membayar, kredit harus diklarifikasikan berdasarkan kolektabilitasnya. Yang pertama yaitu lancar. Nah, pembayaran pokok dan bunga tepat waktu. Yang kedua kurang lancar atau terdapat keterlambatan. Kemudian yang ketiga diragukan atau tingkat ketidakpastian tinggi. Kemudian kredit macet. Nah, kredit macet yaitu kredit yang hampir pasti tidak akan tertagih. Nah, contoh dari one prestasi jurnalnya itu PT Pizzeria gagal membayar 35 juta rupiah. Nah, dipindahkan ke akun debitur diragukan, yaitu debitnya debitur diragukan 35 juta rupiah, kemudian kreditnya debitur rekening Pizzeria 35 juta rupiah. Nah, kemudian ada penyisian debitur ragu-ragu. Nah, penyisian debitur ragu-ragu ini yaitu bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN sesuai peraturan BI atau OJK. Nah, jumlah cadangan ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari saldo kredit bermasalah. Nah, contohnya di sini nih, jika kredit dia 35 juta rupiah dianggap ragu-ragu, bank menyediakan 50% yaitu menjadi 17,5 juta rupiah. Nah, akun debitnya sendiri yaitu biaya debitur ragu-ragu 17.500.000 rupiah. Nah, kreditnya di sini yaitu penyisian debitur diragukan sebesar 17.500.000 rupiah.